Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang bernamakan saya Reni Widiastuti dengan nomor pokok mahasiswa 19130230034, Jenia Hindiska dengan nomor pokok mahasiswa 19130230038, Mei Roza Fadilah dengan NPM 19130230042, dan Eva Erlanda dengan NPM 19530230006. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang asesmen penalaran The Marzano's Dimension of Learning. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup asesmen penalaran The Marzano's Dimension of Learning. Jadi, Marzano 1994 menyatakan bahwa mengungkapkan penguasaan konsep siswa, asesmen tidak hanya mengungkap konsep yang telah dicapai, akan tetapi juga tentang proses perkembangan bagaimana suatu konsep tersebut diperoleh. Dalam hal ini, asesmen tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar siswa, akan tetapi juga kemajuan belajarnya. Kemudian, asesmen kinerja Marzano merujuk pada tugas dan situasi yang beragam, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dan secara kontemplatif menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam berbagai konteks. Selanjutnya, ruang lingkup dari asesmen penalaran The Marzano's Dimension of Learning. Jadi, ada 5 dimensi belajar Marzano. Yang pertama, positive attitudes and perception about learning. Jadi, sikap dan persepsi mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Yang kedua, ada acquiring and integrating. Jadi, membantu siswa memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan baru adalah aspek penting lainnya dari pembelajaran. Jadi, ketika siswa mempelajari informasi baru, mereka harus dibimbing dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui, mengatur informasi itu, dan kemudian menjadikannya bagian dari ingatan jangka panjang mereka. Dimensi yang ketiga adalah extending and refining knowledge. Jadi, peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam melalui proses memperluas dan menyempurnakan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada using knowledge. Pembelajaran paling efektif terjadi ketika kita mengungkapkan pengetahuan baru untuk melakukan tugas yang bermakna. Kemudian dimensi yang terakhir adalah productive habits of mind. Jadi, pembelajar paling efektif adalah telah mengembangkan kebiasaan pikiran yang kuat yang memungkinkan mereka untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mengatur perilaku mereka. Selanjutnya, Marzano 1993 membagi habits of mind ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah self-regulation, yang kedua critical thinking, dan yang ketiga adalah creative thinking. Selanjutnya yaitu saya Jenny Hindiska, NPM 1913023038 akan melanjutkan materi dari Reni Widiastuti. Nah, materi yang selanjutnya yaitu target-target penilaian dalam asesmen penalaran The Marzano's Dimensional of Learning. Nah, taksonomi baru yang dikembangkan Marzano dibuat dari 3 sistem domain pengetahuan yang semuanya penting untuk berpikir dan belajar. Nah, ketiga sistem tersebut adalah sistem diri, self system, sistem metakognitif, dan sistem kognitif. Nah, sewaktu berhadapan dengan pilihan untuk memulai tugas baru, sistem diri memutuskan apakah melanjutkan kebiasaan yang dijalankan saat ini atau masuk dalam aktivitas baru. Nah, sistem metakognitif mengatur berbagai tujuan dan menjaga tingkat pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Sistem kognitif memproses seluruh informasi yang dibutuhkan dan domain pengetahuan yang menyediakan isinya. Baiklah, saya Meroza Fadila dengan NPM 19130230042. Di sini akan melanjutkan materi untuk menuju ke prosedur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa sikap dan persepsi positif belajar serta kebiasaan berpikir produktif merupakan dasar bagi proses belajar. Marzano itu merujuk pada tugas dan situasi yang beragam, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dan secara kontemplatif menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berpikir dalam berbagai konteks. Kemudian, tugas kinerja dan standar saling berkaitan sebagai komponen sistem penilaian yang komprehensif. Tugas kinerja dibangun di sekitar dimensi 3 dan 4 adalah important tools untuk assessing kemampuan siswa untuk memenuhi standar. Tugas kinerja menuntut siswa untuk membangun pengetahuan baru.
sebagian besar siswa tugas sekarang diminta untuk menyelesaikan satu jawaban yang benar yang biasanya itu berisi sepotong informasi. Nah, bagaimanakah prosedurnya itu? Yang pertama, langkah pertamanya itu adalah mengidentifikasi standar isi yang akan dimasukkan ke dalam tugas. Sebuah premis dasar yang mendasari pembangunan tugas kinerja adalah bahwa mereka termasuk standar konten penting. Selanjutnya langkah kedua yaitu struktur tugas di sekitar salah satu penalaran yang kompleks dalam proses di dimensi 3 dan 4. Ketika membangun tugas kinerja untuk standar ini, guru menganggap possibilities beberapa didasarkan pada beberapa proses penalaran dari dimensi 3 dan 4. Nah, apa saja? Itu yang pertama ada perbandingan di mana di dimensi 3. Kemudian ada analisis kesalahan itu pada dimensi 3, kemudian ada membangun dukungan pada dimensi 3, kemudian pengambilan keputusan pada dimensi 4, kemudian ada investigasi pada dimensi 4, dan pemecahan masalah di dimensi 4. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu tulis draft pertama dari tugas kinerja, lalu menggabungkan informasi yang diidentifikasi dalam langkah 1 dan 2. Membangun tugas kinerja yang efektif jauh seperti menyusun komposisi yang ditulis dengan baik. Penulis harus mengambil deskripsi dari tugas melalui sejumlah konsep yang mencapai keunggulan. Maka, tugas dibuat pada langkah ini harus dianggap yang pertama dari banyak draft. Kemudian langkah keempat yaitu mengidentifikasi standar dari kategori pengolahan informasi untuk dimasukkan ke dalam tugas dan merevisi tugas untuk membuat standar eksplisit. Hampir semua tugas kinerja akan mengharuskan mahasiswanya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan asesmen penalaran de Marzano's Dimension of Learning. Nah, yang pertama yaitu kekuatan asesmen penalaran. Yang pertama yaitu model kecakapan berpikir yang dikembangkan Marzano memadukan berbagai faktor yang berjangkauan luas dan dapat memengaruhi bagaimana siswa berpikir dan menghadirkan teori yang berbasis riset untuk membantu para guru memperbaiki kecakapan berpikir para siswanya. Nah, hal tersebut dapat dilihat yaitu salah satunya dari sikap dan persepsi siswa, di mana sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap proses pengetahuan dan bagaimana menyusun atau menggunakan pengetahuan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari hubungan antara pengalaman dan pengetahuan seseorang agar dapat menjelaskan apa yang dilihat, dipikirkan, dan disimpulkan. Karena penalaran seseorang berasal dari kemampuan berpikir seseorang itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan seseorang atau komitmen seseorang terhadap keyakinan untuk terlibat dalam suatu tugas. Jadi, siswa dapat mengembangkan pengetahuannya melalui kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Maka dengan begitu, secara tidak sadar, siswa menganalisis apa yang telah mereka pelajari dengan menerapkan proses penalaran yang dapat memperluas dan memperbaiki pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa. Selanjutnya, yaitu ada kelemahan asesmen penalaran, de Marzano's Dimension of Learning. Yang pertama yaitu, siswa yang kemampuan berpikirnya kurang akan susah mengikuti atau menjawab tugas yang diberikan guru. Dengan begitu, jika siswa memiliki sikap negatif tentang tugas-tugas kelas, maka mereka mungkin akan sedikit berusaha dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu, guru dituntut untuk kreatif dalam membuat task atau tugas yang akan merujuk ke penalaran siswa. Karena dari hal tersebut adalah kunci dari pengajaran yang efektif dalam membantu siswa untuk membangun sikap dan persepsi positif tentang ruang kelas dan tentang pembelajaran. Ketika siswa mempelajari informasi baru, mereka harus dibimbing dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui, mengatur informasi tersebut, dan kemudian menjadikannya bagian dari ingatan jangka panjang mereka.
Maka dari itulah, guru dituntut untuk kreatif dalam membuat tas atau tugas. Dan yang ketiga yaitu cara mengasesmennya tergolong sulit. Selain itu, juga sebagai guru harus bisa menilai perkembangannya. Karena proses belajar itu tidak akan pernah berhenti dengan mendapatkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang dimiliki. Peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam melalui proses memperluas dan menyempurnakan pengetahuan mereka. Maka, guru harus selalu memperhatikan dan menilai perkembangan siswanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan instrumen penalaran The Marzano's Dimension of Learning. Nah, jadi model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 4D. Nah, model 4D merupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination yang dikembangkan oleh Tyagarajan pada tahun 1974. Nah, ketiga tahapan tersebut yaitu Define, pendefinisian, Desain, perancangan, dan Development, pengembangan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari ketiga tahapan tersebut. Nah, yang pertama itu ada Define atau pendefinisian. Nah, jadi pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada tahap ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada analisis kurikulum. Nah, pada tahap awal, peneliti mengkaji kurikulum yang berlaku pada saat penelitian akan dilakukan. Nah, dalam kurikulum terdapat kompetensi yang akan dicapai. Analisis kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang akan digunakan untuk mengembangkan produk. Yang kedua yaitu analisis siswa. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan analisis siswa dengan cara mengidentifikasi karakteristik serta tingkat pemahaman siswa yang digunakan sebagai subjek penelitian. Yang ketiga yaitu ada analisis materi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis materi utama yang akan digunakan dalam membuat produk berupa soal kimia. Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan analisis sistem kognitif pada taksonomi Marzano. Nah, yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Nah, dalam tahapan ini adalah perancangan soal-soal. Adapun tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai pemilihan format, penyusunan tes, penyusunan instrumen, hasil belajar dimulai dengan penyusunan kisi-kisi soal. Hasil dari tahap perancangan ini adalah sebuah desain awal atau rancangan dari instrumen hasil belajar yang mengacu pada dimensi Marzano. Untuk melanjutkan rancangan ini akan dikembangkan pada validasi ahli dan uji coba lapangan, yaitu tahap development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini rancangan soal yang telah dibuat atau draft 1 akan divalidasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang yang terkait. Nah, setelah dilakukan validasi terhadap rancangan soal draft 1, maka atas saran dari validator akan tercipta rancangan soal atau draft 2 yang untuk selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Kemudian setelah diuji cobakan, rancangan soal atau draft kedua tersebut akan direvisi kembali hingga mendapatkan produk akhir berupa soal-soal yang mengacu pada. Selanjutnya adalah tabel implementasi Marzano dalam pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah retrieval untuk level of processing. Kemudian untuk pengetahuan awal ada informasi, prosedural mental, dan prosedur psikomotor. Selanjutnya, untuk contoh pada tabel informasi, siswa mengetahui apa itu katalis dalam suatu reaksi. Untuk prosedur mental, siswa mengetahui tujuan pembelajaran pada pengaruh katalis terhadap laju reaksi dengan melakukan suatu percobaan untuk dapat lebih memahami. Selanjutnya, untuk prosedur psikomotor, siswa dapat mengetahui fungsi penambahan katalis pada suatu reaksi dan dapat menyimpulkan hasil dari suatu percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk level of processing yang kedua adalah comprehension. Untuk pengetahuan awal, ada informasi, prosedur mental, dan prosedur psikomotor. Untuk contoh pada informasi, siswa dapat menerangkan bagaimana suatu reaksi akan meningkatkan laju reaksi dengan keberadaan katalis. Untuk prosedur mental, siswa mengetahui bahwa ditambahkannya katalis atau tidak pada suatu reaksi lebih mudah dipahami bila dilakukan suatu percobaan untuk dapat diamati. Dan prosedur psikomotor, siswa dapat mengetahui semua tujuan dan fungsi dari keberadaan katalis dengan melakukan percobaan dan menggambarkan grafik hasil percobaan. Selanjutnya yaitu adalah analis. Pada analis ini untuk informasi contohnya seperti berikan studi kasus
kasus kepada siswa untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Siswa dapat mendiagnosa apa kesalahan yang mereka buat dan koreksi seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian, untuk prosedur mental, contohnya itu seperti berikan suatu studi kasus seperti sebelumnya, siswa dapat mengidentifikasi jenis pemikiran seperti apa yang peranannya penting terhadap kesalahan-kesalahan tersebut dan jenis-jenis strategi kognitif yang dapat membantu. Kemudian untuk prosedur psikomotor, itu contohnya adalah siswa dapat memperluas strategi problem solving dari kasus dan menuliskannya sebagai instruksi awal. Selanjutnya yaitu level of processing yang keempat, yaitu utilization atau penggunaan. Untuk pengetahuan awal informasi, yaitu dengan contoh siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan baik, kemudian dapat menunjukkan aplikasinya atau pengaplikasiannya dari suatu prinsip pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Kemudian yang kedua yaitu prosedur mentalnya, dengan contoh siswa menyikapi persamaan dan perbedaan antara masalah-masalah, menanyakan informasi baru atau strategi apa yang dapat menolong siswa memperoleh lebih banyak pengetahuan atau menyelesaikan masalah pada domain yang lain. Kemudian untuk pengetahuan awal yang ketiga yaitu prosedur psikomotornya, dengan contoh ketika dihadapkan dengan masalah, siswa mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dengan masalah lain dan menduga apa solusi yang pantas yang dapat dilihat sebelum mengambil suatu strategi yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk level of processing yang kelima yaitu ada metakognitif. Untuk pengetahuan awal yang pertama yaitu informasi, dengan contoh, siswa mengumpulkan tujuan-tujuan untuk mencapai sasaran pada pengaruh katalis terhadap laju reaksi, termasuk apa pengetahuan atau skill yang sudah mereka dapatkan ketika mereka membutuhkan pertolongan, dan bagaimana mereka akan mengalokasikan waktunya. Untuk pengetahuan yang kedua yaitu prosedur mental, dengan contoh, siswa mengenal perbedaan antara suatu reaksi dengan adanya katalis atau tidak, dan memiliki strategi heuristik atau untuk menduga jawaban yang membantu mereka yakin dengan jawabannya dan strategi yang cocok, untuk memeriksa apakah mereka telah mencapai tujuan mereka. Kemudian, untuk pengetahuan awal yang ketiga yaitu prosedur psikomotor, dengan contoh, siswa menggambar grafik dari hasil percobaan yang mereka lakukan pada milimeter blok. Apakah mereka dapat menggambar grafik pengaruh katalis terhadap laju reaksi dan mengerti dengan apa yang mereka buat. Selanjutnya yaitu level of processing dari cell system. Nah, pengetahuan awalnya yaitu informasi. Nah, contohnya yaitu siswa menguji kemampuan mereka dengan belajar dan bagaimana memfokuskannya pada saat itu dan memilih cara-cara kerja yang efektif. Nah, kemudian pengetahuan awal yang kedua yaitu prosedur mental. Jadi, siswa memeriksa motivasi terhadap tingkah laku mereka. Contohnya yaitu jika mereka dengan cepat mengatasi masalah sulit, apakah mereka mencoba menghindar, atau keyakinan mereka tentang pentingnya pelajaran kimia. Contohnya yaitu saya ingin menjadi seorang psikolog dan saya tidak membutuhkan kimia. Nah, selanjutnya itu pengetahuan awal dari prosedur psikomotor. Nah, contohnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi emosi atau motivasi yang menghambat pembelajaran dan menemukan cara untuk mengatasinya. Nah, yaitu contohnya dengan mendiagnosa pertolongan apa yang dibutuhkan untuk meremedial terlebih dahulu mikroskopi atau kebiasaan buruk dengan strategi pembelajaran yang lebih baik atau dengan menekuni hasil belajar atau agar meningkat.